Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Selamat pagi Bapak dosen yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abu Hasani dengan NIM 23811300890 dari kelas B23. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah Cirebon Studies, yaitu membuat PPT dengan judul Sistem Kesenian di Cirebon yang berisi tentang ukiran Cirebon, batik keraton Cirebon, batik pesisiran, dan batik santri atau batik Ciwaringin. Yang pertama, seni ukiran Cirebon. Seni ukiran Cirebon adalah seni ukir kayu yang memiliki ciri khas berupa makna filosofis dalam setiap motifnya. Seni ukiran Cirebon memiliki pengaruh dari agama Hindu, Tiongkok, dan agama Islam. Ukiran kayu Cirebon dapat ditemukan di Keraton Kasepuhan dan di Keraton Kanoman. Ukiran kayu Cirebon memiliki arti simbolistik dan keindahan dalam hiasannya. Salah satu contoh ukiran Cirebon ini adalah ukiran godhong keluwen yang memiliki makna wong urip ojo keluwen, atau dalam bahasa Indonesia bermakna orang hidup itu janganlah berlebihan. Motif ukiran kayu Cirebon dapat disesuaikan dengan pesanan seperti pemandangan, lukisan wajah, atau sesuai dengan permintaan pesanan. Ukiran kayu Cirebon telah banyak dipesan di pasar domestik seperti Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Jakarta, dan lainnya. Kerajinan khas Cirebon lainnya adalah topeng yang merupakan ukiran kayu berbentuk wajah manusia dengan ciri khas sesuai dengan karakter tertentu. Dalam motifnya, ukiran khas Cirebon memiliki motif seperti daun jeruju yang runcing di ujung dan sudut-sudutnya merupakan motif kain sasiringan khas suku Banjar, Kalimantan Selatan. Motif ini memiliki makna kearifan lokal dan pesan bahwa setiap manusia dapat memiliki jati diri yang sejati. Kemudian motif daun dalam batik. Motif daun dalam batik memiliki makna keindahan, kecantikan, dan kebahagiaan. Motif ini juga berarti sebagai wahyu Tuhan yang menggapai suatu cita-cita. Kemudian motif ukir angkuk di Bali. Motif ukir angkuk di Bali berbentuk angkuk dan pada bagian ujung akan berbentuk berikal. Kemudian motif ukir daun, buah, atau bunga di Bali. Motif ukir dari daerah Bali juga memiliki bentuk cumbung atau cekung. Kemudian motif ragam hias Pajajaran yang berbentuk ukel dari daun pakis dan ornamen lainnya serta serba bulat. Motif ini biasanya ditemukan pada kayu ukiran yang berada di makam Sunan Gunung Jati. Kemudian motif geometris daun. Motif geometris daun adalah satu bentuk geometris sederhana namun banyak dipakai hiasan. Motif ini sering ditemukan di berbagai macam pakaian. Yang kedua, batik Cirebon. Batik Keraton Cirebon memiliki sejarah yang berkaitan dengan Kesultanan Cirebon, terutama Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. Pada asal mulanya, seni membatik dikerjakan oleh para putri keraton untuk mengisi waktu-waktu luang. Kemudian, penyebaran batik Keraton Cirebon melalui para abdi dalam yang tinggal di luar Keraton Cirebon. Pada motifnya, ornamen batik Keraton Cirebon yang berkembang saat itu diantaranya Paksi Nagaliman, Siti Inggil, Kanoman, Taman Kasepuhan, dan Taman Sunyaradi. Untuk warnanya, batik Keraton Cirebon cenderung berwarna gelap seperti hitam,
merah tua, dan juga coklat. Kemudian ada juga motif megamendung. Motif ini merupakan pengaruh kebudayaan Tiongkok yang merambah ke daerah Cirebon. Motif ini menggambarkan bentuk awan yang berlapis-lapis. Selain batik keraton, Cirebon juga memiliki batik pesisiran yang memiliki warna dasar cerah seperti biru, hijau, dan merah. Motif batik pesisir atau terusmi biasanya berhubungan dengan keadaan sekitar, seperti motif udang, ikan, dan bunga. Kemudian motif-motif batik keraton Cirebon memiliki ciri khasnya di antara yang lainnya, yaitu pertama motif singa barong, motif khas keraton Kesepuhan Cirebon. Kemudian motif paksi nagaliman, motif ini adalah khas keraton Kanoman. Kemudian motif bintulu, motif khas keraton Kacirebonan, dan motif dalung adalah motif khas Paguron Kaprabonan. Motif batik Cirebon lainnya antara lain Megamendung, Kompeni, Taman Arum Sunyaragi, Patran Keris, Wadasan, Sawat Pengantin, Ciwaringin Bangau, Singapayung. Motif batik Cirebon terinspirasi dari alam, hewan, dan pusaka Cirebon. Batik Cirebon memiliki warna yang cenderung gelap seperti hitam, merah tua, dan coklat. Seperti contohnya motif Megamendung yang merupakan salah satu motif batik Cirebon yang paling terkenal. Motif ini bergambar awan luas dengan perwarnaan gelap seperti awan mendung. Motif ini memiliki artian awan pembawa hujan sebagai lambang kesuburan dan pemberi kehidupan. Batik Keraton Cirebon juga memiliki keistimewaan yang berbeda ketimbang batik yang lainnya, seperti dalam teknik pembuatannya yang dibuat dengan teknik canting dan cap. Canting digunakan untuk menciptakan motif utama dan isen-isen, sedangkan cap digunakan untuk membuat motif berulang. Kemudian keistimewaan juga ada pada media kainnya. Itu kain mori yang terbuat dari bahan katun adalah media yang paling sering digunakan untuk batik Cirebon. Batik Cirebon merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui di tingkat internasional. Kemudian keistimewaan pada proses pembuatannya juga. Proses pembuatan batik Cirebon berbeda dengan batik di daerah lain, terutama dalam proses pewarnaannya. Para seniman batik Cirebon menyebut proses pewarnaan batik ini dengan istilah pengobatan. Kemudian pada bahan pewarnanya juga, batik Cirebon menggunakan bahan pewarna alam seperti pohon pace untuk warna merah dan tumbuhan tom untuk warna biru. Yang ketiga, batik pesisiran. Batik pesisiran adalah batik yang diproduksi di luar Solo dan Yogyakarta, terutama di daerah pesisir utara seperti Cirebon, Indramayu, Lasem, dan Bakaran. Batik pesisir berkembang luas sekitar abad ke-19 Masehi yang disebabkan oleh kemunduran produksi tekstil dari India. Batik pesisir semakin berkembang pesat saat para pengusaha Indo-Belanda datang. Sejarah batik pesisir Cirebon berkaitan dengan beberapa faktor, diantaranya persinggungan budaya. Pelabuhan Muara Jati di Cirebon menjadi tempat persinggahan pedagang dari berbagai negara seperti Tiongkok, Arab, Persia, dan India. Persinggungan budaya ini melahirkan pembauran budaya yang saling mempengaruhi. Kemudian pada peranakan abad ke-15 dan abad ke-16, banyak kaum peranakan dari berbagai negara yang datang ke Nusantara. Mereka mengembangkan busana sendiri seperti sarung dan kebaya. Untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan kelompok, mereka membutuhkan batik sendiri. Kemunduran produksi tekstil India yang terjadi pada abad ke-19
mengalami kemunduran. Hal ini menyebabkan batik pesisir menjadi berkembang luas. Batik pesisir semakin berkembang pesat setelah kedatangan pengusaha Indo-Belanda. Ciri khas dari batik pesisiran umumnya adalah motif bernuansa alam, terutama dari kawasan laut. Kombinasi warna yang beragam dan terkesan luas, sering menggunakan warna merah dan biru. Ragam hiasnya flora dan fauna yang bersifat natural. Pilihan warna dan motifnya dinamis atau tidak kaku. Hasil pengaruh asing yang dibawa oleh para pedagang kaum peranakan. Batik pesisir tradisional banyak menggunakan warna merah dan biru, berbeda dengan batik keraton yang memiliki pakem atau aturan sendiri. Yang keempat adalah batik santri atau batik Ciwaringin. Sejarah batik santri atau batik Ciwaringin sudah ada sejak akhir abad ke-18 dan merupakan perwujudan kearifan lokal masyarakat Islam di pesantren. Motif batik Ciwaringin memiliki makna filosofis dan nilai sejarah yang tinggi. Beberapa motifnya seperti pecutan yang menggambarkan perjuangan para santri dalam melawan penjajah Belanda. Gribigan terinspirasi dari rumah-rumah tradisional di Ciwaringin sebelum mengalami kemerdekaan. Tebu Sekarat menggambarkan kisah perjuangan warga yang kelaparan pada masa kolonial Belanda. Tantangan, batik Ciwaringin pernah hampir punah karena kalah bersaing dengan batik sablon dan printing pada tahun 1990-an. Namun, pada tahun 2010, batik ini kembali eksis dengan bantuan dari sejumlah perusahaan swasta. Peran perusahaan swasta pada tahun 2009, Dinas Koperasi Kabupaten Cirebon berinisiatif menghidupkan kembali usaha batik tulis Ciwaringin dengan bantuan PT Indosemen Tunggal Perkasa. Keistimewaan batik santri. Pertama, motif yang syarat akan makna. Motif-motif batik Ciwaringin memiliki nilai sejarah dan makna filosofis yang tinggi. Contohnya, motif geribigan yang terinspirasi dari rumah-rumah tradisional. Pembuatan manual dan pewarna alami. Batik Ciwaringin masih menggunakan proses pembuatan manual dan pewarna alami. Kemudian motif bebas dan beragam, tidak menggunakan pola atau pakem tertentu, sehingga motif yang dihasilkan sangat bebas dan beragam. Kemudian identitas budaya lokal. Batik Ciwaringin merupakan perwujudan kearifan lokal masyarakat Cirebon yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Islam di daerah pesantren. Batik Ciwaringin dipengaruhi oleh batik Lasem, batik Madura, dan batik Indramayu. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.